Ini mula-mula. Langsung aja kamu bikin MRS kayak gini ya, supaya cepat. Ini 50 gram, nanti tinggal kita molkan. Artinya yang ditempatkan hanya padatan. Ini nggak ada awalnya ya. Nggak ada awalnya. Kemudian wadah tersebut dipanaskan dalam oven pada 1100 Kelvin. T sama dengan 1100 Kelvin. Sehingga tekanan dalam wadah mencapai tekanan konstan. Nah ini, konstan ini maksudnya clue untuk setimbang. Ya, clue untuk setimbang. Jadi pada kesetimbangan di sini tekanan totalnya sama dengan 1,04 atm. Udah itu doang informasinya. Pada 1100 nilai Kp adalah, pada 1100 nilai Kc adalah, berat CaCO3 yang tersisa pada kesetimbangan adalah, kemudian yang terakhir soal pergeseran kesetimbangan. Yang punya ide mana cara ngerjainnya? Soalnya jelas ya. Saya punya CaCO3 50 gram, masukin wadah volume 1 liter, panasin hingga 1100, lalu tercapai kesetimbangan, tercapai tekanan konstan. Pada kondisi setimbang, itu tekanan totalnya 1,04 atm. Tekanan total ini tekanan siapa? Pertanyaan itu ya, tekanan total itu tekanan siapa? Yang memberikan tekanan itu fase apa biasanya? Gas, Bu. Gas ya. Jadi tekanan itu adalah milik gas. Milik gas ya. Nah, kebetulan di reaksi ini cuma satu yang ini. Enggak. Berarti 1,04 atm ini tekanan si ini CO2 atm. Gitu ya. Berarti Kp-nya berapa? Ini solid. Ini juga solid. Ya kan? Jangankan Kp, Kc aja mereka nggak masuk nih. Para solid-solid ini ya. Atau saya highlight lah biar. Nah, ini solid, ini juga solid. Jadi berapa Kp-nya? Reaksinya cek ya, sudah setara kan kayaknya ya. Hitung Kp-nya gimana nih? Kp sama dengan tekanan. Kalau misalnya produk ya, yang di reaktannya nggak ada, atau misalnya ya. yang misalkan si CaCO3-nya reaktan, misalkan itu nggak ada gas, berarti per satu gitu, Bu. Iya, jadi Kp-nya PCO2 pangkat 1 kan ya, karena koefisiennya 1/1. Gitu, karena di reaktannya tidak ada, sebentar. Nah ini ya, kenapa ini per 1? Saya tulis penjelasannya. Karena reaktannya tidak memiliki gas. Karena di reaktan tidak ada gas. Gitu. Jadi kalau kamu lihat reaksi, salah satu sisinya itu nggak punya gas, maka nanti keluar 1. Kalau reaktannya nggak ada gas, per 1. Kalau produknya nggak ada gas, nanti keluarnya 1/, berapa. Ya. Jadi Kp-nya di sini berapa nilainya? Sama ya. 1,04. Iya, 1,04. Jadi sebenarnya nggak perlu dihitung soal ini ya. Cuma tentu karena narasinya agak kompleks mungkin atau gimana, lalu kamu lupa. Ya lalu mahasiswa merasa oh, soalnya agak sulit, padahal nilai Kp-nya ya ini, tekanan konstan ini ya. Langsung saja dimasukin karena gasnya cuma 1 dan kebetulan gasnya koefisiennya juga 1 gitu. Kalau gasnya koefisiennya 2, maka nanti 1,04 kuadrat jadinya ya. Itu. Mudah kan? Ya, kalau udah tahu mudah. Nah, Kc-nya berapa? Tentu kalau kamu taunya Kp, menghitung Kc, kebalikan dari yang tadi ya. Kalau yang tadi kamu tahu Kc, suruh ngitung Kp ya. Pasti rumusnya itu lagi. Kp sama dengan Kc RT pangkat delta N. Itu lagi. Kp-nya sekarang yang saya tahu, ini 1,04. Kc-nya saya nggak tahu, mau dihitung. R-nya 0,082, temperaturnya 1100 Kelvin, pangkat delta N berapa? Delta 1. N gas sama dengan 1. Karena cuma ada 1. Gitu. Silakan kamu hitung Kc-nya berapa. Bu mau nanya, Bu. Ya, silakan. Kalau misalnya di produknya nggak ada gas, terus di reaktornya ada gas, berarti deltanya -1 gitu, Bu? Iya.
Betul. Kalau gasnya koefisiennya 1 ya. Jadi Ya, min 1. berarti itu tuh selalu produk kurang reaktan kan, Bu? Selalu. Betul. Kalau nggak ada ya 0 dia. Nol koma 0115 kamu tuliskan dalam bentuk notasi saintifik ya. Kan udah bisa kan? Kalau belum nanti di Moodle-nya itu ada latihannya, jadi boleh dicoba. Jadi nulisnya gimana? 1.15 pakai 00 boleh, kalau enggak juga sebenarnya nggak apa-apa sih. Jadi dia sama saja kok. Eksponen minus 2. 2. Minus 2. Minus 1, minus 2 ya. Nah, kalau kayak Iya, gini Bu. minus. Kalau kamu nulisnya gini boleh nggak Bu? Boleh aja. Saya nggak mau ribet. Atau saya nulisnya gini Bu, 0,115 eksponen min 1 boleh. Ini semuanya sama. Ya, jadi si Moodle itu cukup cerdas untuk mengenali bahwa ini adalah angka yang sama gitu ya. Jadi nggak masalah, ya jangan takut. Yang penting kamu hitung nilainya dengan benar, tinggal dimasukin. Kalau mau 5 angka penting atau 4 angka penting, kamu masukin kayak gini boleh ya, kayak gini boleh. Kayak gini juga boleh, boleh juga, nggak masalah. Ya, yang penting angkanya benar. Yang nggak boleh itu 1,15 ada loh mahasiswa kayak gini, terus dikasih kayak gitu. Min 2. Ini salah, ini nggak dikenalin yang ada kayak gini. Ya. Nah, ini mungkin bahasa apa pemrograman ya, pangkat. Ini nggak dikenali. Makanya kamu harus latihan menulis. Ya, gitu. Kalau yang notasi saintifik misalnya 1 kali 10 min 2, maka nulisnya 1 atau ini jangan 1 lah, 5 misalnya ya. 5, 10 min 2 itu sama dengan 5 min 2. Atau boleh juga E-nya kecil, boleh nggak boleh juga, sama aja. Ya. Oke. Lanjut, berat CaCO3 yang tersisa pada kesetimbangan adalah titik-titik gram. Nah, meskipun dia tidak menentukan Kp dan Kc, tentunya dia ikut bereaksi kan ya. Bisa kamu nentuin berapa gram yang tersisa? Pakai MRS, Bu. Pakai MRS ya. Pokoknya kesetimbangan itu saya jamin ya, apapun soalnya kamu pasti kena MRS ya. Jadi kalau bingung, bikin aja MRS-nya dulu. Ya, misalkan kamu baca soal, ada data segala macam, bikin MRS-nya dulu, isinya yang benar ya. Nah, maksud saya yang benar gimana? Yang mula-mula ditaruh di mula-mula, yang setimbang ditaruh di setimbang, maka itu akan memudahkan kamu ngerjain soalnya. Ya. Jadi ditanya berapa yang tersisa pada kesetimbangan, berarti kalau saya buat tanda tanya di sini ya, saya kasih tanda tanya warna biru, ini yang ditanya ini. Ya kan? Berapa CaCO3 yang tersisa? Awalnya dia 50 gram, sekarang jadi berapa? Yang saya tahu pada kesetimbangan si CO2 itu tekanannya 1,04 atm. Nah ini kan nggak klop. Soalnya dalam gram, sedangkan data saya dalam ATM. Kan gitu ya. Gimana biar klop? Iya, mol kan dulu. Ya, jadi Cari buat molnya dulu, Bu. mol. Iya gitu. Jadi 1,04 atm ini sama dengan berapa mol? Kamu cari dengan PVNRT ya. Yang namanya gas rumusnya cuma 1 kan. PVNRT. Jadi saya tahu tekanannya, molnya saya nggak tahu, P-nya 1,04, volumenya kebetulan 1 liter, R-nya 0,082, tekanan bukan tekanan, suhunya 1100. Nah, coba hitung mol dari CO2. 0,0115. Oh, kan ini ya. Sama dengan Kc-nya. Oke lah, ini mol. Maka 0,0115 ini kan awalnya dia nggak ada. Kemudian ini membentuk atau terbentuk sebanyak 0,0115 mol, ya kan? Pasti ini bertambah sebanyak 0,0115 kan gitu. Maka ke sini itu ya, pasti dia berkurang kan? 0,0115. Kenapa sama angkanya? Karena koefisiennya sama-sama 1. Ya, kamu bisa juga ngitung CAO nih kalau mau, tapi nggak ditanya soal, jadi nggak usah kamu hitung. Gitu ya. Nah, jangan 50 yang kamu kurangin dengan 0,0115. Tentu si 50 gram harus jadi mol juga, kan ya? Nah, coba. 0,5, Bu. 0,5 ya, 50 gram. Ini jadiin mol dulu. Nah, ini saya 0,5. Iya, Bu.
Oke. 50/100. Mol. Gitu. Nah, tinggal kurangin. Berapa? Kurangin nih. 0,58. Ini 4885, benar? Coba dikurangkan molnya. Nyambung kan saya? Masih Bu, masih. Coba kurangin. 0,5 kurang 0,0115 berapa? Benar Bu, 0,48. Benar Bu. Iya, tinggal kali berapa tadi? MM-nya. Kok ini kegeser? Tinggal dikalikan dengan MM-nya ya. Karena dia mintanya gram. Maka masanya tentu saja sama dengan 0,4885 dikali tadi 100 ya. 100. Jadi 48,85 gram. Gitu. Selesai. Mudah kan? Setelah reaksi mencapai kesetimbangan, 25 gram padatan CaCO3 ditambahkan ke dalam wadah reaksi dalam keadaan tertutup. Asumsikan penambahan padatan tidak merubah volume. Pada kondisi ini, tekanan sistem akan, ini tanda ya, besar, kecil, atau sama dengan. Apa jawabannya? Setelah reaksi mencapai kesetimbangan, 25 gram reaktannya ya, padatan CaCO3 ditambahkan ke dalam wadah reaksi dalam keadaan tertutup. Asumsikan penambahan padatan tidak mengubah volume. Pada kondisi ini, tekanan sistem akan Sama Bu. sama. Setuju? Yang lain gimana? Jawaban lain nggak? Kenapa sama? Padatan Bu. Karena padatan ya. Kamu ingat, yang mengubah, yang menggeser kesetimbangan. Kalau ada pergeseran kesetimbangan ya, tentunya tekanannya bisa bertambah atau berkurang dari 1,04. Kalau misalkan dia bergeser ke arah produk, ya, dia bergeser ke arah produk alias ke kanan, berarti tekanannya akan lebih besar daripada 1,04. Atau kalau reaksi ini ternyata bergeser ke kiri justru, atau ke arah reaktan, maka tekanannya akan lebih kecil daripada 1,04. Sebab gas CO2-nya kan berkurang ya. Kalau dia bergeser ke kiri, tentu tekanannya juga berkurang. Nah, yang menggeser kesetimbangan itu adalah penambahan atau pengurangan reaktan dan produk yang aquos gitu ya, dan gas. Ini menggeser, ya kan? Kemudian khusus untuk reaksi gas, ini perubahan volume dan tekanan, ini menggeser kesetimbangan ya. Lalu perubahan temperatur menggeser kesetimbangan. Sisanya tidak menggeser ya. Kalau yang ditambahkan itu bukan gas atau bukan aquos, nggak geser. Kalau ditambahkan yang tidak ya, yang tidak itu misalnya reaktan tidak menggeser. Yang tidak menggeser contohnya adalah penambahan reaktan dan produk yang solid dan liquid, enggak menggeser. Ya, tidak menggeser. Apalagi penambahan gas inert. Contohnya gas mulia. Ini tidak menggeser juga. Ya. Apalagi enggak menggeser. Penambahan katalis. Ini hanya mempercepat tercapainya kesetimbangan, tapi tidak menggeser kesetimbangan juga, ya. Gitu. Jadi ada beberapa faktor yang menggeser, ada juga yang tidak menggeser. Maka kamu harus perhatikan. Nah, bagaimana dengan yang mengubah nilai K? Masih ingat? Faktor apa yang mengubah nilai K atau nilai tetapan kesetimbangan? Tetapan kesetimbangan. Hanya satu saja. Apa tuh?
Bukan, kalau laju reaksi K yang kecil ya, ini K besar, tetapan kesetimbangan. Apa yang akan mengubah nilai tetapan kesetimbangan? Konsentrasi, Bu. Bukan, konsentrasi tidak mengubah nilai K ya. Konsentrasi produk dan reaktan ini akan menggeser kesetimbangan, tapi dia tidak mengubah nilai K. Hanya satu saja, hanya. Nah, coba lihat catatannya. Suhu, Bu. Hanya gimana? Suhu bukan, Bu. Suhu ya. Kamu jawab suhu. Atau apa yang kamu jawab? Saya nggak kedengaran. Kurang jelas. Temperaturnya, Bu. Temperatur ya, hanya perubahan suhu. Hanya perubahan temperatur. Ingat ya, hanya. Jadi nilai K itu tidak berubah kecuali suhunya diubah. Yang lain-lain menggeser. Tapi kalau suhu dia double. Menggeser juga, mengubah juga. Nah, sekarang pertanyaan saya, K-nya besar atau kecil? Misalkan nih, misalkan temperatur ditingkatkan. K-nya meningkat atau menurun atau membesar ya, kalau K itu nilai sebenarnya. K-nya membesar atau mengecil? Gimana menurutmu? Ya, mengubah nilai K hanya perubahan temperatur ya. Jadi saya ingatkan. Nah, sekarang kalau temperaturnya saya ubah, contohnya T-nya saya tingkatkan, K-nya membesar atau mengecil? Membesar. Dan jawab mengecil nggak? Kalau membesar berarti bergeser ke produk. Nah, itu dia ya. Jadi kuncinya harus cek dulu reaksinya tuh reaksi apa. Kalau misalkan reaksinya misalnya A jadi P, delta-nya positif. Timbang atau ya panahnya. A menjadi P atau R lah, reaktan menjadi P. Delta-nya positif. Endotermik kan? Kamu tingkatkan temperatur, kamu tahu dia akan bergeser ke arah produk. Maka K-nya membesar. Jadi ini ada disclaimer-nya. T ditingkatkan, K membesar untuk endotermik. So, ya. Sebaliknya, bisa juga T ditingkatkan, tapi K mengecil. Mengecil. Kalau seandainya reaksinya delta H-nya negatif. Karena kalau delta H-nya negatif, peningkatan temperatur itu menggeser ke arah reaktan. Ya, kan K-nya mengecil. Paham itu? Eksotermik. Ya, jadi kalau dia eksotermik, delta H-nya negatif, temperaturnya saya tingkatkan, dia bergeser ke reaktan. Geser ke kiri, ya kan? K itu kan sama dengan P bagi R kan? Kalau geser ke kiri tentu R-nya membanyak, T-nya menyedikit ya, menjadi lebih sedikit maksud saya. Tentu K-nya mengecil jadinya. Tapi kalau endotermik, temperatur saya tingkatkan, dia geser ke kanan. Geser kanan. Maka K-nya justru P-nya akan meningkat, R-nya akan menurun. K-nya membesar. Nah, produknya jadi lebih banyak. Itu ya. Jadi yang mengubah nilai K itu hanya perubahan temperatur dan ini bergantung apakah reaksinya endotermik atau eksotermik. Jadi tergantung kalau dia endotermik, kalau temperatur meningkat maka produk bertambah. Sedangkan reaktan berkurang ya. Kalau eksotermik, kalau temperatur ditingkatkan, produk berkurang, reaktan bertambah. Paham sampai di situ?
Kalau T-nya diturunkan gimana Bu? Ya menyesuaikan lah ya. Saya berikan kamu yang ditingkatkan. Ini kan ditingkatkan dan ditingkatkan. Ya kalau diturunkan kebalikannya tentu saja ya. Kalau endotermik T diturunkan, K-nya mengecil. Kalau eksotermik T diturunkan justru K membesar. Jadi kesimpulannya, kalau kamu punya reaksi endotermik, mau produknya banyak, temperaturnya naikin supaya K-nya membesar. Tapi kalau eksotermik, kan biasanya orang itu mau produknya yang banyak ya, biar banyak produk. Jangan ditingkatkan, T-nya justru diturunkan supaya K-nya membesar. Tandanya produknya lebih banyak. Bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan dulu? Kok ini jadi gini? Ya, oke. Mau tanyakan tentang kesetimbangan. Kesetimbangan itu tidak sulit. Yang penting kamu ingat membuat tabel MRS ya. Lakukan dengan benar, lalu hitung angka-angkanya dengan benar. Kalau ada angka-angka, lalu ingat ini. Pasti ini akan ditanya ini. Aspek pergeseran kesetimbangan. Lalu aspek peningkatan dan penurunan nilai K ini ya, tergantung reaksinya endo atau ekso. Gitu. Ya, silakan. Nah, jadi R itu ada 2 ya, saya tambahin di sini. Itu sebetulnya kamu lihat dari satuannya ya. Kapan kita pakai R? Kan itu pertanyaannya ya. R itu ada 2, 0, atau 1 titik ya mulai sekarang. Ini kan liter ATM per mol Kelvin kan ya. Nah, liter kali ATM bagi mol bagi Kelvin. Ada juga R yang 8,314 kan, Joule per mol Kelvin. Nah, kapan yang atas Bu? Kapan yang bawah? Lihat aja satuannya ya. Kalau kita berbicara hal yang berkaitan dengan tekanan dengan satuan ATM, lalu ada volume dengan satuan liter, atau ada molaritas dengan satuan molar ya tentu saja, pasti kita pakai R yang ini. Karena inilah nanti muncul liter ini loh, liter mol, liter per mol ini kan sebenarnya per molar kan. Gitu. Contoh, kalau saya pakai PVNRT, tentu ini saya pakai R-nya. Karena ada P ATM ya, ada volume dalam liter. Saya pakai tekanan osmosis, masih ingat? Ini materi ujian juga loh ya. P sama dengan MRT. Ini R-nya pakai ini juga pasti, karena ada molar. Ya. Kemudian KP sama dengan KC, RT pangkat delta N. Ini kan ada, meskipun K itu tidak bersatuan ya, tapi kan ada P dan ada C ini loh. Sehingga R-nya juga pakai yang 0,082. Nah, bagaimana dengan yang 8,314? Ini Joule, berarti segala yang berkaitan dengan energi. Energetika ya. Contoh, Len K1 per K2. Rumus apa nih? Rumus siapa nih? Diaktifasi Arrhenius kan? Ini pasti R-nya yang ini, R-nya. Atau ini mungkin saya garis lah ya, supaya kamu tahu mana yang atas, mana yang bawah. Nah, ini saya taruh di bawah sini. Lalu ini saya beri garis, tandanya R-nya sudah berbeda. Ya, pasti pakai yang ini R-nya. Mana lagi yang ada yang pakai R? Untuk kesetimbangan ada juga Len K1 per K2. Nah, ini delta H ya, delta H per R. Seper T2 kurang seper T1. Ini mirip, tapi yang ini di bab kinetika, yang ini di bab kesetimbangan, nanti kamu lihat lagi. Ini kan berbicara R, berbicara energi maksud saya, maaf. Energinya bisa dalam bentuk energi aktivasi, ini energi delta H, ini juga energi kan, buktinya nanti satuannya ini Joule per mol. Ini pun juga nanti satuannya Joule per mol. Pokoknya kalau energi bersatuan Joule per mol, nah nanti kita pakai R yang ini. Nanti di termodinamika juga akan pakai R, tapi termo itu kan materi ujian 2 ya. Termodinamika itu pakai R juga. R-nya ini kamu pakai karena ada Joule-nya. Gitu. Ada lagi yang pakai R yang belum masuk di sini?
Menjawab tadi siapa yang nanya? Ya, gimana? Jawab? Ya. Jadi sama-sama. Jadi kalau KP dan KC R-nya yang ini ya. Karena ada faktor tekanan dan konsentrasi. Kalau ini kan nggak ada, adanya cuma energi aktivasi, lalu entalpi, maka ini kita masukkan R yang itu. Bagus pertanyaannya ya. Karena banyak mahasiswa yang sesat itu gara-gara salah pakai R. Itu sangat menyedihkan ya. Kamu tahu cara mengerjakan yang hitungnya juga sudah benar, tapi salah karena salah menghitung nilai R. Mudah-mudahan kamu tidak termasuk yang seperti itu. Oke, terakhir soal kinetika. Nah, ini soalnya kayak gini menarik. Saya punya biru dan merah. Biru adalah zat R. Ya, zat R. Zat R. Kemudian merah adalah zat P. Persamaan kimia setara untuk reaksi di atas adalah tentu reaktannya R kan ya. Selain R untuk reaktan, kamu juga tahu ini dia turun kan? R gitu ya. Menjadi P. Ini soal A ya. Soal A-nya adalah persamaan kimia setara untuk reaksi di atas. R jadi P. Saya udah tahu reaktannya siapa, produknya siapa. Berikutnya, koefisiennya berapa? Coba itu. Pakai apa? MRS kan ya. Ini soal ujian semester lalu untuk kelas B. M-nya, R-nya itu 0,8, benar? P-nya nggak ada. Pada saat tertentu, nah ini soal kinetika ya, bukan soal kesetimbangan. Kamu lihat dia tidak jadi datar. Kinetika, jadi S-nya boleh lah mau pakai yang manapun, nggak masalah. Kamu mau pakai S yang mana? T berapa? Lihat ini sebenarnya kita memantau konsentrasi ya terhadap waktu reaksi dalam satuan menit di sini dari 0 sampai 400 menit. Nah, kamu mau pakai T sama dengan berapa? 175 aja, Bu. Boleh ya. 175 minutes. Yang ini aja, Bu. Kenapa yang ini? Kayaknya dia tepat di garis ya. Gara-gara itu ya. Nah, itu adalah keputusan yang bijak. Jadi ini turun, kamu pilihlah 0,1 karena dia tepat di garis. Boleh. Lalu si produk pada 175 ini tepat di garis juga, yaitu 1,4. 1,4. Berarti ini 0,7, ini plus 1,4. Jadi berapa koefisiennya? 1R, ya? 2P, benar nggak? Yap. Iya. Jadi inilah reaksinya. Saya coret, saya mau highlight ya. Ya. Maka 1R 2P. Berarti nanti di sini ada tulisannya nih. Kamu tinggal pilih. R menjadi 2P. Kalau kayak gini panahnya biasanya 1 saja ya. Atau kalau bolak-balik boleh juga enggak masalah ya. Yang namanya kinetika itu tidak memperhitungkan kesetimbangannya ya. Kalau kinetika aspeknya tentu saja tinggal perbandingan koefisien saja. Jadi reaksinya R menjadi 2P. Hukum laju reaksi di atas. Nilai konstanta laju reaksi di atas. Konsentrasi P setelah. Nah, ini kan soal-soal kinetika yang klasik. Kalau kamu lama-lama bisa membaca ya. Soalnya itu aja. Jadi berikutnya ditanyakan, ini pasti sepaket nih. Ini kan sebenarnya nanyain orde kan ya. Orde 3, orde 2, orde 1, atau ini orde 0 kan ya. Orde 0 atau ada P-nya. Ini sih biasanya enggak ya. R kali P ini biasanya enggak. Biasanya produk tidak ikut dalam orde. Di orde berapa? Orde 0, orde 1, orde 2, orde 3. Kalau ada data kayak gini bagaimana cara kita menentukannya? Menentukan orde reaksi. Ada yang punya ide? Regresi, betul. Ingat yang saya ajarin ya. Untuk menentukan orde, kamu lihat dulu, saya punya data satu reaktan atau lebih dari satu reaktan. Itu dulu yang kamu lihat. Tentu kasus ini reaktannya cuma satu, ya enggak? Cuma R.
P mah produk kan? Nggak ada reaktan yang lain. Kalau kamu punya kasus satu reaktan, solusinya cuma satu, diregresi. Ya, gimana cara regresi, Bu? Udah diajarin kan? Tinggal kamu buat tabel dulu. T, nah ya kan? Buat tabel dulu. Regresi, ada R-nya. Ya, kemudian konsentrasi CR, ya itu kan? Lalu len konsentrasi CR, lalu seper konsentrasi CR. Itu ya. T-nya awal-awal pada titik 0. Sekarang yang kamu lihat kurva yang biru. Ya kan? Kurva yang biru. Yang merah gimana? Nggak usah pikirin. Karena regresi ini selalu terhadap reaktan. Maka T0, R-nya saya masukin ya, 0,8. Kemudian 25. 25 saya bisa lihat nih. 25 kayaknya di titik juga. Kamu pilih titik-titik yang gampang aja ya. Titik-titik yang gampang. Kalau titiknya sulit, sebenarnya dia tidak masuk regresi juga nggak apa-apa. 0,2. Lalu 175. Saya pakai 0,1 gitu ya. Datanya usahakan 5 lah. Ya, kamu pilih 5 titik. Kemudian 375. Saya mau pilih. Soalnya ini kayaknya setengahnya 0,05. Gitu. Jadi tinggal len 0,8, len 0,4, len 0,2, len 0,1, len 0,05. Ini juga seper 0,8, seper 0,4, 2, 0,1, seper 0,05. Tinggal diregresi. Tapi yang terhadap R, saya nggak mau regresi. Saya tahu ini bukan ordinal. Pasti bukan ordinal. Kenapa? Ini kan kalau kamu regresi ini terhadap itu ya, kamu dapat ordinal kan gitu ceritanya ya. Lalu kamu regresi T dengan yang len, kamu dapat orde 1. Lalu kamu regresi T dengan yang situ, kamu dapat orde 2. Kan regresinya 3 kali. Nah, ordinal saya nggak perlu lakukan. Saya sudah tahu ini pasti bukan ordinal. Setuju? Kenapa? Kenapa ordinal nggak perlu saya regresi? Saya tahu ini bukan ordinal. Itu pertanyaan saya kenapa ya. Jadi yang ini R sama dengan K doang. Ini kan tadi soalnya R sama dengan K doang ya. Kalau R sama dengan K saja, tentu ini sebenarnya orde 1, orde 0 maksudnya. Yaitu R sama dengan K, R pangkat 0 gitu. Nah ini saya tahu ini pasti salah. Gimana taunya Bu? Jangan-jangan ibunya udah ngerjain. Enggak, saya belum meregresi ya. Tapi saya tahu ini bukan orde 0. Coba kamu pikirin dulu supaya agak seru sedikit. Jadi saya regresi hanya 2 kali ini kalau saya ngerjain soal ini. Saya coba orde 1, lalu saya coba orde 2. Orde 0 enggak saya kerjain, hanya buang-buang waktu aja. Karena saya bisa lihat dari grafiknya ya, ini bukan orde 0. Kalau orde 1 saya nggak bisa lihat dari grafiknya. Ingat ya, kalau ini orde 0, ini kan sebenarnya grafik orde 0. Grafik orde 0 itu kan R, ya. Kalau kamu lihat persamaan linearnya, orde 0 itu persamaannya apa? Len HT kan ya? Kok len, maaf. HT sama dengan A0 min KT kan gini. Udah hafal kan? Udah mau kuis, sudah harus hafal ya. HT sama dengan A0 min KT. Kalau dia orde 0. Nah, sekarang. Ini saya plotkan. Coba kamu plotkan ini. Kalau misalkan dia betul orde 0 ya. Kan ini saya plotkan. Sumbu Y-nya kan AT ya. T. Sumbu ininya adalah T. Ya, sumbu X-nya adalah T. Grafiknya gimana? Naik, turun, garis lurus, garis tidak lurus? Lurus. Garisnya gimana? Turun, lurus. Karena ini kan sama linear nih. Namanya juga regresi linear kan. Nah, ini regresinya tentu regresi linear. Ini persamaannya sama setara dengan, atau setara mungkin panahnya gini ya. Ya sama dengannya gitu. Y sama dengan A tambah BX kan gitu ya. Tentu ini persamaan linear gini garisnya.
Kalau ordinal, ya, kalau dia ordinal, saya plotkan data konsentrasi reaktan terhadap waktu. Terhadap waktu, ya. Jadi reaktan setiap waktu terhadap waktu, dia tuh garis lurus kayak gini. Kamu lihat kurvanya. Ini kan sebenarnya konsentrasi terhadap waktu. Ini kan sebenarnya plot AT terhadap T kan? Kamu lihat si reaktan. Reaktan itu yang biru. Lurus nggak garisnya? Enggak. Enggak, Kalau Bu. dia linear, pasti nanti dari sini dia turun kayak gini nih. Ya, ini tandanya dia ordinal. Lihat kan garis saya yang warna, oh jangan biru nanti bingung. Saya kasih warna hijau. Kalau ini plot linear, ini pasti turunnya kayak gitu. Sampai nanti habis. Ya. Jadi kalau AT terhadap T, nanti dia turun. Kalau nggak percaya boleh kamu regresi, silahkan saja ya. Tentu saya tidak melarang juga. Tapi kalau saya tidak akan saya lakukan karena sudah kelihatan dari sini kemiringannya berubah-ubah. Awalnya segini kemiringannya lalu segitu, lalu segitu. Ini kan tandanya dia tidak linear ya. Kalau dia tidak linear berarti dia bukan ordinal. Ini kan sebenarnya plot AT terhadap T alias plotnya ordinal nih, AT terhadap T dan garisnya tidak linear berarti bukan ordinal. Tinggal kamu regresi orde 1 dan orde 2. Kalau masih mau meregresi orde 0 tentu boleh ya, tidak dilarang. Tinggal tentukan R kuadratnya. Berapa dengan R kuadrat, nanti kamu bisa menentukan dia mana yang paling dekat dengan 1. Gitu ya. Coba kamu regresi data ini. Regresi linear terhadap reaktan. Ini perlu saya tuliskan juga. Terhadap reaktan. Jadi yang kamu regresi itu selalu reaktan. Masih ingat kan dulu kita sampai pakai tabel MRS segala kan? Untuk mendapatkan tekanan reaktan dulu kalau nggak salah. Pokoknya dia selalu terhadap reaktan. Coba regresi. 0, len 0,8 M plus ya. 25 kemudian koma len 0,4 M plus. Coba kamu regresi dulu. Berarti coba regresi orde 1 dan orde 2 ya. Nanti orde 0 kalau kamu mau coba sendiri boleh juga. Benar Kak kata Bu Rindia, ini dia. Pasti bukan orde 0. Kalau saya dari kurvanya sudah terlihat ya. Jadi saya tidak akan regresi. Tapi kalau kamu mau tentu regresi saja boleh juga. Kalau ujiannya luring, ya meskipun ujiannya sih kemungkinan besar daring ya. Tapi kalau ujiannya luring sebaiknya kamu regresi juga orde 0 ya supaya terbukti. Setiap kamu meregresi catat nilai B-nya berapa. Ya, nilai B-nya berapa karena nilai B itu nanti sama dengan konstanta laju. Nah, persamaannya nanti selalu BX plus A kan? Dimana nanti nilai B sama dengan atau nilai mutlaknya ya. Nilai K itu sama dengan nilai mutlaknya B. Pokoknya K itu positif. Kalau B negatif ya kamu positifin nilai mutlaknya. Silahkan kamu regresi. 1, tank ya, 1. Kalau orde 1 berapa? 0,87. Kamu coba aja orde 0 nanti ya. Coba kalau nggak percaya. Kalau percaya sih syukur ya. Tapi kalau kamu ujian beneran, kalau kamu ingin yakin, mumpung datanya cuma 5, kamu regresi saja ya. Biasanya kita pilih 5 data. 5 data sudah cukup ya. Kalau titiknya ada 400, Bu, saya regresi sampai 25, 50, lalu kamu zoom gitu ya. Ini segini, 50, segini ini berapa? Itu kelamaan ya. Kamu pilih aja 5 data. 5 data termudah yang kira-kira bisa kamu olah. Ya, 5 data cukup untuk meregresi. Kalau 2 nggak cukup. Kalau 2 pasti linear. Kamu punya titik ya pasti linear. Mau titiknya dari mana ke mana pasti linear. Ini salah ya. Nggak boleh kamu meregresi hanya 2 data. 3 data itu juga tidak ideal ya. Kalau terpaksa 3 ya nggak apa-apa. Tapi kalau datanya ada banyak kayak gini, ini kan datanya ada banyak. Kamu bisa ngambil dimanapun kan. 100 juga boleh nih. Saya taruh di sini misalnya. Berapa lagi? 3, 2, 5 dan seterusnya. Saya bisa milih data manapun. Pilih aja yang termudah yang bisa kamu tentukan datanya dengan pasti. Pilih aja sekitar 5 data ya. Pilih sekitar 5 data itu sudah ideal untuk regresi. Maka
Jawabannya adalah yang ini, saya buletin kan. Nah, ini saya buletin manual, tapi kalau di Moodle mah kamu tinggal klik nanti bulatannya berubah warna. R sama dengan itu K kali R kuadrat, ordenya orde 2. Taunya dari mana? Dari regresi linear. Ya. Dari regresi linear inilah yang memberikan nilai R kuadrat paling dekat dengan 1. Paling dekat ya, tidak harus selalu persis 1. Kalau persis 1 berarti sudah mutlak jelas dia ya. Tapi kalau nggak ada yang persis 1, cari yang terdekat dengan 1. Nilai konstanta laju reaksi di atas adalah karena dia orde 2, ya kan? Karena dia orde 2 berarti YBX plus A-nya ini saya pindahkan dulu ke bawah. Ya. Karena dia orde 2, persamaannya apa? Yuk, apa persamaan orde 2? Len bukan len ya, seper ya. Seper AT sama dengan seper A0 plus KT gitu. Maka K-nya sama dengan plus B. Nah, tadi kamu pas regresi orde 2, B-nya berapa? Maksudnya setengah gitu jawabannya atau berapa? Pas kamu regresi orde 2 ini ya, kamu catat ini B-nya berapa? Oh, 0,5 tuh kan. Meleset sedikit. 0,05. Dan satuan kita lengkapi ya. 0,05 atau 0,05. Kita lengkapi satuannya coba. Dia mintanya nilai doang sih, tapi kita lengkapi aja dengan satuan. Satuannya apa? Orde 2. R tadi satuannya mol per liter ya. Kemudian T-nya menit. Nah, jadi satuannya apa? Satuan orde 2. Apa? Satuan orde 2-nya? Ingat? M pangkat min 1 kali waktu pangkat M min 1. pangkat min 1, menit min 1 ya, atau di sini M-nya dia uraikan menjadi mol per liter ya boleh saja. Jadi boleh saya tulis molar min 1, menit min 1, atau kalau molarnya saya uraikan berarti nanti liter ya, liter mol, liternya kan jadi naik ya. Liter mol min 1, menit min 1, benar nggak? Molar min 1 itu liter per mol kan ya? Molar itu mol per liter. Kalau sepermolar berarti liter per mol, bener kan? Liter, mol min 1, menit min 1. Ya, yang mana yang kamu pilih nggak masalah, sama saja ya. Oke, konsentrasi P setelah reaksi berlangsung selama 775. Sebenarnya kamu bisa perkirakan mungkin dari, oh nggak bisa. Grafiknya tidak sampai 775, maka harus kamu hitung ya. Soal nomor D. Gimana? Ada yang punya ide mengerjakan soal D? Saya pindahkan ke bawah sini ya. Soal D. Pertanyaannya adalah konsentrasi si P setelah 775 menit berapa molar atau berapa mol per liter. Ya sama aja kan, mol per liter itu sama dengan molar. Mana cara ngitungnya? Konsentrasi produk sekarang yang ditanyakan ya. Kamu tahu dia orde 2. Orde 2 berarti seper reaktan sama dengan seper reaktan. Mula-mula ditambah KT. Kan gitu persamaannya. K-nya juga sudah tahu. K-nya sama dengan tadi 0,05 liter mol min 1
menit min 1. Nah, sudah menentukan produk setelah 775 menit. Nggak bisa dari grafik, karena grafiknya tidak sampai 775 menit. Yang punya ide? Mana? Yang ditanyakan produk ya. Setelah 775, pasti nilainya lebih besar daripada 1,5, karena 375 saja sudah 1,5. Apakah dia naik terus sampai 775 gitu ya? Ataukah jangan-jangan dia sudah mau setimbang kalau ini kesetimbangan? Gimana cara menentukan konsentrasi produk setelah 775 menit? Coba kamu pikirkan dulu sebelum saya beritahu jawabannya ya. Kita mungkin satu soal ini aja ya. Kalau sudah beres, nah rasanya kamu sudah latihan segala macam soal ya. Mudah-mudahan bisa mengerjakan kuis. Gimana? Udah punya ide belum? Gimana cara menentukan konsentrasi produk setelah 775? Saya kasih clue, awalnya produk itu 0. Pakai apa kita tentukan? Masukin si persamaannya tapi dimasukin T-nya gitu Bu, 775. 775, masukin persamaannya, boleh. Jadi, saya masukkan aja dulu ya, yang saya tahu ya. 1/R pada 775. R0-nya berapa? R itu 0,8 ya. Ini kan R0 nih. R pada T sama dengan 0, 0,8. Oke. Jadi 0,8. K-nya 0,05. Satuannya harus kompak. Karena ini menit, maka T-nya dalam menit. Jadi ini liter per mol min ya. Nah, ini harus dalam menit juga. Ya sudah kompak Bu, tidak masalah. Kamu harus hati-hati kalau satuannya tidak kompak ya. Maksud saya, misalkan K-nya dalam detik. Lalu T-nya dalam menit. Ini kan nggak kompak. Harus ada yang kamu ubah ya. Kompakan, harus saling coret kayak gini. Kalau ininya menit, maka T-nya juga menit. Kalau ini dia klop, boleh saling coret-coret. Oke, itu dulu yang bisa dihitung. Jadi R pada 775 menit sama dengan 1/0,8 tambah 0,05 kali 775. Lalu hasilnya diseperkan lagi ya, karena ini 1/R. 0,25 molar ya, namanya juga konsentrasi, satuannya molar. Oke, kamu punya reaktan 775 menit. Yang ingin kamu tahu produk pada 775 menit. Gimana caranya? Gimana cara mengonversi konsentrasi reaktan menjadi produk? Pakai apa? Sedikit lagi, satu tahap lagi. Kan reaktan nih. Reaktan. Ya kan? Tapi soalnya bukan konsentrasi reaktan, konsentrasi P alias konsentrasi produk. Gimana cara mengubahnya menjadi produk? Menjadi cons produk.
Jangan isi 0,025 loh ya. 0,025 ini jangan kamu isiin ke moodle-nya. Ini mah konsentrasi si R. Soalnya konsentrasi si P. Ada ide lagi? Ini tadi kata saya satuannya harus saling mencoret ya. Satuan harus saling coret. Satuan waktu. Tuh. Siapa yang punya ide lagi? Gimana cara mengubah? Pakai MRS. Pasti pakai MRS ya. Namanya juga reaktan jadi produk. Pasti berhubungan dengan reaksinya. Jadi kamu tuliskan. Makanya tadi di awal itu kan suruh nulisin reaksinya dulu kan. 1R jadi 2P. Alias R menjadi 2P. R menjadi 2P. MRS. Nah, di sini S-nya bukan keadaan setimbang ya, tapi ambil saja T pada 775 menit ya boleh. Karena kamu punya datanya sekarang dan ini yang ditanyakan. Berapa produk setelah 775 menit? Kamu tahu reaktannya ada 0,025. Kan gitu? Lalu kamu tahu mula-mula ini selalu T sama dengan 0. R-nya awalnya 0,8. Produknya awalnya 0. Ya masukin aja ke sini. 0,8. 0. Bisa dihitung? Bisa kan? Ini kurang berapa nih? 0,577. Benar? Salah ya. Benar. Gimana? Benar ya? Benar. Berarti ke sini kali 2. 10, 15. 1,450. 1,5 ya? 550 ya. Ya udah ini dia. Maka si tanda tanya sama dengan 0 plus 1,550. Ini satuannya sudah molar semua kan? 0,8 molar, 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 molar. Berarti konsentrasi produk setelah 775 menit sama dengan 1, atau titik 550 molar. Ini yang kamu masukkan angkanya ke Moodle. Ini tadi 1,55 pakai 0 boleh, nggak pakai 0 boleh. 0-nya ada 2, nggak salah ya. Sistemnya bisa mengenali. Gitu. Udah? Jadi selalu kenal lagi ya. Kenal lagi nih tabel MRS. Kena terus. Di kesetimbangan sudah pasti kena. Di kinetika muncul juga. Gitu ya. Oke, soal yang terakhir. Soal E. Sebentar. Soal E saya ganti. Jadi pulpen dulu. Soal E. Soal E, energi aktivasi ya. Diketahui energi pengaktifan untuk reaksi di atas adalah 100 kJ per mol. Kita catat aja dulu. EA-nya sama dengan 100 kJ per mol. Biasanya kita pakai joule ya. Jadi ini 100.000 joule per mol. Nilai konstanta laju reaksi tanpa satuan pada temperatur 100 adalah, jadi soalnya itu, kalau T2-nya 100, K2-nya berapa kan gitu ya? Nilai konstanta laju reaksi tanpa satuan pada temperatur 100 adalah, jadi T2-nya 100, K2-nya berapa? T1-nya berapa Bu? Ya reaksi yang kita sudah tahu K-nya. K1-nya kan kita sudah punya tadi nih. Berapa nih ini? 0,05 ini kan ya. Nah, ini jadikan saja K1. 0,05 tadi liter, mol min 1, menit min 1. T1-nya berapa? Ini saya nggak tahu juga, kita lihat soalnya lagi ya. Pasti ada datanya. Oh, ini mungkin terpotong ya. Di atas ini pasti ada nih, temperaturnya berapa ya. Pada suhu syalala gitu ya, pasti ada. Contoh aja ya, karena saya kebetulan kepotong, saya misalkan aja T-nya 25 misalnya. Ini T1. Dalam kondisi T1 saya dapat grafik kayak gini, lalu K-nya saya dapat 0,05. Nah, kalau T-nya dinaikin jadi 100, K-nya berapa? Kan itu sebenarnya soalnya. Ya.
Nah, jadi T1-nya misalkan 25 derajat Celcius. Ini tergantung soal ya, kamu lihat di soal. Bisa ngerjainnya? Gampang, ya kan? Apa rumusnya? Kalau kamu punya T yang len itu ya, len K1 per K2 sama dengan EA per R seper T2 kurang T1. Ini rumusnya kayak gini. Jadi, len K1-nya 0,05, K2-nya yang ditanya, EA-nya dalam joule ya, jangan kilojoule, salah nanti. R-nya tadi sudah kita bahas, kita pakai yang ini. Lalu satu lagi hati-hati, T-nya dalam Kelvin. Ya. T-nya dalam Kelvin. T2-nya 100, berarti 373. Ini 298 ya. Gitu. Jadi K2-nya berapa? Biasanya kalau temperatur naik, nanti K-nya juga membesar ya. Nah, ini berbeda dengan K besar tadi. Kalau K kecil alias tetapan laju, ini kalau T ditingkatkan, K kecil itu meningkat, membesar ya, K-nya membesar, K kecil. Kalau K besar alias tetapan kesetimbangan, belum tentu. Harus cek dulu tadi reaksinya endotermik atau eksotermik ya. Bedakan. Silakan kamu hitung. Ini tadi maksud saya ya. Kalau K yang ini, K besar, ini K besar maksudnya. K besar, tetapan kesetimbangan. Kalau T ditingkatkan, K-nya belum tentu membesar, boleh mengecil. Lihat dulu reaksinya endotermik atau eksotermik. Kalau dia tetapan kesetimbangan. Kalau dia tetapan laju, nah ini dua bab yang berbeda. Sama-sama K, namanya juga konstanta. Tapi yang satu kecil, yang satu besar, itu akan berbeda ya. Jangan ketuker. Sudah dapat K2-nya? Oh, ini di dalam ya? Ya, ini di dalam. Dalam tanda kurung ya, kayak gini. Len K1 per K2 gitu. Jadi boleh kamu hitung ini dulu, terus berarti kan eksponensial pangkat ini ya, sama dengan 0,05 per K2. Atau mau diuraikan jadi kurang boleh juga ya, berarti len 0,05 kurang len K2, kalau ini memudahkan kamu ya boleh juga 100.000 bagi 8,314 seper 373 kurang 298 boleh. Berapa K2-nya? Len K2-nya berapa? Minus 0,369 ya. Len K2 sama dengan minus 0,369. Berarti K2-nya sama dengan eksponensial kan? Pangkat min 0,369. Berapa tuh? Kalau log kan 10 pangkat ya. Kalau len itu bilangan natural. Pangkat berapa? Ada E kan di kalkulatornya, bagian-bagian atas gitulah, deket tombol on and off itu, ada E di situ somewhere. Tuh E pangkat ini.
0,69. Itu satuannya sama ya, karena dia orde 2 juga. Temperatur tidak mengubah orde. Jadi K-nya 0,69. Gitu. Setuju yang lain? Ntar kamu hitung sendiri ya. Bu, saya 0,6. namanya beda, Bu. Berapa kamu dapatnya? Saya dapatnya angkanya gede, Bu. 167. 167. Ada berapa orang? 167. Nah, gimana? Mana Si yang benar? K2-nya itu 163. 163. K2-nya tuh 167. 167. Oh, ada jawaban yang berbeda nih. Mana yang benar? 167. 167,33. 3. Gampangnya gimana, Bu? Gampangnya masukin lagi aja coba. Buktikan coba. Len 0,05 bagi 0,69 atau 0,05 bagi 167,3, coba kamu bagi sendiri. Nah, benar nggak angkanya? Ini cara buktikannya ya, siapa yang benar. Atau jangan-jangan nggak ada yang benar, dua-duanya angkanya beda. Masukin lagi aja. 0,05 bagi 0,69, lalu lenkan ya. Lennya ini di luar kurung ya. Lennya di luar kurung. Coba tentukan. Kalau masukin 0,69 sama nggak dengan 100.000 bagi 8314 kali 1373 kurang 1298. Kalau masukin 167,3 sama nggak? Mana yang benar? Oh, positif. 1,45. Nah, beda lagi nih, mana yang benar? Nah, kamu harus hati-hati ya kalau ujian daring. Ini yang penting nih, ya. Kalau caranya mah nggak dihitung. Antara 3 ini. Cara ngeceknya gampang aja kan? Masukin aja ke sini lagi K2-nya. Siapa yang benar nih? Kamu, temennya tadi yang cowok, mungkin Jos tadi ya. Tuh siapa tadi yang cewek yang pertama? Masukin aja. Apa yang sesuai. Atau coba hitung lagi ya. Coba hitung lagi. Saya tunggu supaya dapat angka yang benar. Begitu kamu dapat angka, kamu masukin lagi ke persamaannya ya. Itu cara menguji angkanya itu sudah benar. Harus kamu lakukan karena ujiannya daring. Angka itu yang paling penting. Malah angka itu saja yang berharga ya kan. Caranya mah tidak dihitung gitu. Karena nggak ada juga cara. Ya, gimana? Pembuktiannya masukin aja ke sini. Nih, kamu coba hitung. Misalkan kamu dapat data yang mana? Kamu supporter 1, 2, 3. Ya, masukin aja. Len 0,05 bagi 145. Ini berapa angkanya? Sama nggak dengan ini? Tunggu dulu nih 100.000, 8314. Ini berapa sih dapatnya nih? Sektor kanannya ini dapatnya berapa? Kamu hitung dulu, benar nggak sama dengan angka itu? 100.000, atau ini kurangin dulu biasanya ya. 1 kurang 373, salah. 1/373 kurang 1/298. Dapat angkanya kan? Baru kamu kalikan dengan 100.000 bagi 8314. Gitu ya di kalkulatornya ya. Jadi 1,373, kemudian 1,298, pencet sama dengan dulu. Nah, nanti baru answer kali 100.000 kali ya bagi 8,314. Nah, itu aja dulu berapa? Chat lagi sama dengan. Jadi kurangin dulu ya, ini paling gampang kamu kurangin dulu baru kaliin. Karena dia pakai tanda kurung, jadi dia harus dikurangin dulu. Berapa dapatnya? Bu, maaf Bu. Ya, Mau nanya gimana? tadi gimana cari kan len K2 tadi Ya, putus sih saya. Len K2 tadi terus hilang.
Tapi saya masih nyambung ya. Masih, Bu. Atau kamu tulis di chat aja. Siapa tadi yang cowok yang nanya? Tulis di chat kalau ini. Soalnya nggak kedengeran suaranya. Keputus. Atau jangan-jangan dia kelempar ya. Kalau udah dapat len K2 sama dengan sekian gitu ya. Misalnya sekiannya A. Nah, K2-nya tentu saja E pangkat A ya. Bilangan natural pangkat A. Itu pertanyaannya. Ini jadi berapa nih angkanya? 100.000 bagi 8,314 kali 1/373 kurang 1/298. 675 kali 10 min 4. Nah, kamu coba bagi ini. 0,05 bagi 1,45. Sama dengan berapa? Learn answer. Coba, segini enggak? Kalau enggak, berarti salah. Bukan 1,45. Itu cara ngujinya ya. Masukin lagi K2-nya ke persamaannya. Coba berapa? 0,05 bagi 1,45. Mungkin sekitar 1/3 ya. 0,333. Nah, learn 0,333 berapa? Segini 8, oh salah. 8 berapa? 116 gini. Kali? Oh enggak ada. Oke. Itu aja. Ya, karena dia 100.000 ya. Pasti angkanya nanti cukup besar. Kali 100.000 kan. Nah, yang kiri berapa? Learn dari 1/3. 0,05 bagi 1,45. Cari dulu. Habis itu learn answer. Berapa angkanya? Nggak sama, berarti bukan ini. Gugur dia. Salah. Nah, mana yang benar? Coba ini 167,3. Aku ketemunya 167, Bu. 167 ya kurang lebih lah ya. Coba kamu hitung ini bukan learn-nya 0,05-nya dulu. 0,05 bagi 167,3 coba. Lalu learn-kan. Berapa angkanya? Berapa yang itu? Minus berapa? 8? Persis. 116. Iya, betul. Cuma beda 0, berarti benar sih Jos tadi ya. Hati-hati ngitungnya ya. Maka K2-nya yang benar adalah ratusan. K2 sama dengan 167,3. Jadi ini yang kita masukin ke sini. 167,3. Jadi ya. Gitu. Oke. Ntar ini saya upload di EduNext. Kalau kamu mau gunakan untuk belajar ya. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya tutup? PDF. Latihan ya namanya. Latihan. Nah, kayaknya autocorrect dia. Ada yang mau ditanyakan dulu? Latihan. Silakan, kesempatan terakhir sebelum kuis. Save. Saya taruh di EduNext sekarang ya. Sambil menunggu kalau kamu masih ada pertanyaan. Mana EduNext saya? EduNext. Pada bisa buka EduNext kan ya? Kasih tahu ya kalau nggak bisa. Soalnya Bisa, Bu. soalnya saya taruh di sana semua. Termasuk slide kuliah saya di sana juga. Boleh kamu download ya kalau mau, kalau perlu mendownload. Bu izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Kalau kuisnya jadinya jam berapa ya, Bu? Jam 10 ya kalau di petunjuk. Ntar saya cek dulu petunjuknya. Ada info yang lain? Sesuai petunjuk aja. Udah pada enroll belum? Waktu itu masih kurang ya. Kayaknya kelas saya terakhir tuh 30. Nah, kamu coba ingetin temennya tuh 3 orang. Soalnya enrollnya Saya udah, Bu, kemarin. udah ya. Oke.
Ini barusan sudah saya taruh EduNext, jadi saya kirim ke chat di sini ya. Nah, kamu bisa lihat. Kemudian saya kirim WA juga, grup mana? FITB. Boleh aja, silahkan. Kita lihat jadwal dulu ya. Jadwal kuis, rasanya sih nggak ada perubahan. Kamu harus pantau itu aja, si grup Teams itu loh, mana Teams-nya. Saya sedang membuka Teams. Oh, saya sudah putuskan share screen ya. Saya share lagi. Iya, mana tim saya ini dia. Kamu pantau terus grup ini ya, info. Ini udah rame nih. Mungkin kamu masuk ke sini nih. Si Pendi lupa password ini sampai besok doang loh ya. Jadi kalau kamu si Pendi kan kamu di si Pendi tuh. Makanya cepet-cepet enroll, cepet-cepet login. Kalau enggak nanti nggak diladen lagi sama Pak Fainan. Kamu nggak bisa masuk. Ini apa? Praktikum. Ada yang praktikum susulan? Kelas ini ada? Ini ada namanya kayaknya. Mudah-mudahan nggak ada ya kelas ini ya. Kalau ada kamu lihat. Anyway, jadwal ujian. Ini jadwal kuis nih kan tanggal 26 Februari nih. Kamu buka. Ya, jam 10 jadwalnya ya. 10 sampai 11. Masuklah dari si Pendi. Nah, si Pendinya tinggal klik di sini saja kok. Tinggal klik di sana. Masuk dari sini ya. Masukin passwordnya nanti di sana. Jam 10, kalau bisa jangan mepet-mepet ya. 15 menit sebelum udah masuk. Oke, ada yang mau nanya soal? Silahkan ditaruh di mana ya? Di Teams boleh? Biar saya ada. Oh, di mana? Grup kimia mana? Oh, di WA. Ya, saya pikir kita punya grup lagi. Oke, di WA saya download dulu ya. Candidates. Ya, kita coba. Oh, ini soalnya kayaknya multi konsep. Ini mungkin soal untuk ujian ya, kayaknya kayak gini. Kalau untuk kuis belum ada KA, tapi kita bahas saja. Oke, saya share screen lagi. Share screen. Start. 3, 2, 1. Ya, udah kelihatan ya. Tambah dulu tadi fotonya. Jadi masuk foto belum? Belum deh. Sebentar, saya masukin foto dulu. Download. Ya. Harus save image. Ya. Ini kan soalnya ya. Ini. Oke. Larutan asam asetat Ka sekian bervolume 100 ml mempunyai pH sekian. Massa jenis larutan asam asetat adalah sekian, 1 gram per mililiter. Nilai Kf adalah sekian, tentukan perubahan titik beku delta Tf larutan tersebut. Nah, tentu delta Tf, nah ini mah gampang ya, Kf kali molal. Kan gitu ya. Delta Tf sama dengan Kf kali molal. Nah, sekarang KF-nya ada 1,86. Delta TF-nya yang ditanyakan, tinggal kita hitung molalnya. Berapakah molal dari asam asetat? Gimana cara ngitung molalnya? Massa per mR, ya, atau mol kan ya. Mol bagi massa pelarut. Molal, ini molal ya. Molal sama dengan mol bagi massa pelarut, massa dari air ya. Pelarutnya adalah air. Di sini karena ya kalau asam gini biasanya dalam air ya. Tapi harus dalam kilogram. Nah, berapa mol dari asam asetat? Ini yang kamu nggak tahu ya. Dan jangan lupa kalau kita berbicara sifat koligatif itu mempertimbangkan
penguraian ya. Kalau dia disosiasi, ini mengikutkan ya, termasuk disosiasi. Nah, kamu tahu ini si asam asetat, dia kan disosiasi. Karena dia asam lemah kan ya. Kamu tahu ada reaksi ini kan, CH3COH terurai ya, terurai menjadi CH3CO- plus H+. Maka nanti molalnya ini molal semuanya. Maksudnya gimana, Bu? Delta TF sama dengan KF dalam tanda kurung, jumlahin molal dari CH3COH plus molal dari CH3CO- plus molal dari H+. Ini harus masuk semua. Karena nanti ada semuanya komponennya gitu ya. CH3COH-nya ada, CH3CO-nya ada, H+-nya juga ada. Jadi semuanya nanti memberikan penurunan titik beku. Atau ini boleh saya turunkan jadi delta TF sama dengan KF. Nah, saya keluarin bagi ya. MH2O dalam kilogram kan boleh ya. Kemudian molalnya saya ubah jadi N CH3COOH plus N CH3CO- plus NH+. Gini kan boleh juga. Ya kan? Boleh juga kan? Nah, dari reaksinya kita tahu pH-nya 2,8. Jadi ada larutan asam asetat. Ka-nya sekian. pH-nya 2,8. Berarti kalau pH-nya 2,8, apa yang bisa kita hitung dari pH? Konsentrasi H+. Ya. Berapa H+-nya? min 10 pangkat 2,8. Ya, berapa tuh? 10 pangkat min 2,8 ya. Bukan min 10 pangkat 2,8. 10 pangkat minus 2,8. 10 pangkat 2,8. Berapa? Berapa angkanya? 10 pangkat 2,8 itu berapa? Satu 1,585 kali 10 pangkat 3. Oke, 1,585 berarti 58 ya. 10 min 3 molar. H plusnya segini. Yang lainnya nggak tahu, ada data Ka. Kamu bisa tulis dari persamaannya ya. Plus H plus. Kan gitu. Kalau saya tulis MRS, dari sini bisa nggak? Misalkan dalam sistem ini pH-nya 2,8, berarti H plusnya 158, 10 min 3. Ini waktu reaksi biasanya nggak ada ya. Untuk CH3CO- dan H+, biasanya awal-awal nggak ada, CH3COH-nya ada, misalnya jumlahnya A, gitu ya. Lalu kita biasanya minus X, kan gitu, plus X, tapi sekarang X-nya ada. Yaitu 0 kurang X sama, 0 tambah X ya. 0 tambah X sama dengan 1,58, 10 min 3. Berarti kan X-nya 1,58, 10 min 3 kan gitu. Berarti ini juga bertambah sebanyak 1,58, 10 min 3. Berarti ini juga 1,58, 10 min 3. Ini juga berkurang sebanyak 1,58, 10 min 3. Maka ini adalah A kurang 1,58, 10 min 3, benar? A-nya saya nggak tahu. Nah, A-nya bisa dihitung kan? Gimana cara ngitung A-nya? Dari mana? Ngitung nilai A. Yang punya ide? Dari KA, Bu. Dari KA ya. KA sama dengan H plus atau KA-nya sama dengan, saya tulis aja lah dulu ya, H plus CH3COO minus bagi CH3COOH gitu.
Maka KA-nya yang 1,810 min 5 sama dengan 1,5810 min 3. Itu. Lalu kali dengan 1,5810 min 3 lagi. Dibagi dengan A kurang 1,5810 min 3. Nah, coba A-nya berapa? Soalnya susah ini ya. Maksud saya menyelesaikannya beberapa tahap. Oke, dapat A-nya. Kalau menyelesaikan beberapa tahap ini kamu harus betul-betul hati-hati menghitung ya setiap tahap. Karena kalau salah hitung, salah ke bawahnya semua. A-nya. Molar ya. Yang lain gimana? Sama enggak? Maka pada kondisi setimbang, jadi dalam larutan tersebut, gitu ya, kamu punya CH3COH itu 0,14 kurang 1,5810 min 3. Ini berapa? Berapa molar ya? Kalau CH3CO minusnya segini. Molar ya. Satuannya molar semua. H plusnya segitu. Jadi CH3COH-nya sama dengan 0,14 kurang 1,5810 min 3. Ya, kurang lebih 0,14 lagi ya. Atau 0,13 berapa? 0,138. Gini. Ya, 0,138. Oke. Sekarang saya punya molaritasnya. Ini ada molaritas, ini ada molaritas, ini ada molaritas. Maka molnya saya bisa hitung kan? Jadi kan ceritanya, saya pindah ya, pindah halaman. Saya itu mau ngitung delta TF. Delta TF sama dengan KF kali molal. Di mana molal sama dengan molal. Sama dengan mol per massa H2O. Ya kan? Setuju ya? Dalam kilogram. Nah, sekarang karena ada 3 spesi, maka delta TF tadi sama dengan KF, molalnya H2O-nya saya keluarin, maka di atas ini ada tadi NCH3COH plus, gitu kan? NCH3CO minus plus N dari H plus kurung. 1, 2, 3. Nah, sekarang saya punya molaritasnya. Segini. Tentu saya bisa jadikan mol kan ya. Ini kan molar satuannya. Ini juga molar, itu juga molar. Mol sama dengan molar kali volume kan? Bisa hitung ya? Dalam liter jangan lupa. Jadi molarnya berapa? Kali volumenya 100 ml berarti 0,1 liter. Ya. Maka CH3COH-nya nanti karena kali 0,1 berarti kan 0,0138. Delta TF sama dengan KF-nya saya masukin aja dulu. KF-nya 1,86 bagi massa H2O. Ini 0,0138. Tambah CH3CO minus, molnya berapa? 1,58 kali 10 pangkat 3 kali 0,1. Ya kan? Berarti 1,58 kali 10 min 4. Tambah 1,58 kali 10 min 4. Setuju? Karena H plusnya kan sama dengan CH3CO minus nih. Ya. Oke. Jadi sekarang yang atas sudah ada. Ini ada, itu ada, itu ada. Tinggal ini yang belum nih, massa H2O.
Ya enggak? Ini mol, ini mol, ini mol. Gimana cara ngitung massa H2O? Di sini ada 3 spesi ya. Ada 3 spesi, yaitu CH3COOH, kemudian ada CH3CO-, kemudian ada H+. Ada 3 spesi zat terlarut. Dan semuanya berkontribusi untuk menentukan delta TF. Jadi KF kali molal total. Nah, sekarang gimana cara ngitung massa H2O? Sampai sini ngerti nggak? Ada yang mau tanyain dulu nggak? Saya masih nyambung kan? Masih ya. Sampai sini ngerti nggak jalan pikirnya? Jadi saya perlu mencari mol. Mol ini saya tentukan, tentu mol pada kondisi setimbang ya. Mol di mana dia ada dalam larutan tersebut tidak berubah-ubah lagi. Untuk menentukan nilai mol, berhubung saya tahunya cuma pH dan Ka, maka pH dan Ka ini saya masukkan ke MRS supaya saya dapat molaritas pada kondisi setimbang. Setelah dapat molaritas pada kondisi setimbang, saya ubah menjadi mol karena saya perlunya mol untuk rumus molal itu. Ada data yang belum kita pakai, data apa? pH 2,8 udah ya. pH 2,8 terpakai. Ka juga sudah terpakai. Massa jenis belum terpakai. Iya, coba kita pakai. Massa jenisnya 1 gram per mililiter. Volumenya 100 mili, berarti massanya berapa? Massa larutan, ya kan? Sama dengan 100 gram, benar nggak? Setuju? Setuju nggak? Kenapa 100 gram? Volumenya 100 mili. Ya kan? 100 mili kan berarti 100 gram. Karena massa jenisnya 1 gram per mililiter. Setuju sampai di situ? Setuju. Nah, massa larutan ini massa siapa? Massa larutan itu massa siapa? Massa zat terlarut gitu nggak? Ditambah massa pelarut. Jadi kamu tentuin dari sini. Massa zat terlarutnya ada 3, Bu. Kan? Jadi massa H2O nanti massa larutan dikurang massa CH3COOH. Kemudian CH3COO- tambah massa H+. Itu ya. Kurang dengan itu. Tapi sebenarnya ini kan massanya tinggal massa CH3COOH ya. 2 angka ini kan nanti bisa diabaikan sebab angkanya kecil ya, tapi nggak apa-apa. Kamu coba hitung saja dulu. Jadi ada 3 spesi. Bisa menghitung massa dari mol? Molnya udah tahu ya, sekian. Tinggal kalikan dengan MR-nya kan ya. Tinggal kalikan dengan MR masing-masing. Jadi massa H2O nanti sama dengan massa larutannya 100 gram tadi kan. Kurang berapa? 0,0138 kali, kamu hitunglah. Berapa nih? MMCH3COOH. Apa tuh? 24 tambah 32 tambah 4 ya. 10, 60 benar nggak? Kan C-nya ada 2, jadi 12 kali 2, 24. Oksigennya 260 ya. Nah, 60 berapa? Kali 0,0138. 828 gram ya kan? Gram tambah nih 1,58 kali 10 min 4, sekarang kalinya 59 karena hanya hilang 1. Berapa tuh? Ini yang ini kan CH3CO-, ini kan berarti 59. Ini MM-nya 60. Ini tentu 59 kan? Lalu ini 1. Gitu ya, meskipun dia kekurangan 1 elektron, massa elektron ini bisa diabaikan ya. Ini juga ketambahan 1 elektron karena minus.
Ini kalau H+ kan kekurangan 1 elektron, tapi elektron itu masanya sangat ringan ya, jadi bisa diabaikan. Anggap saja 59. 10-3 H+, ya sama ya karena dia 1. Nah, berapa massa H2O? 100 gram kurang 0,828 plus sekian ya. Jadi sebenarnya ini praktis 100 kurang 0,828 sih sebenarnya ya. Atau 0,829 karena angka ini kan kecil ini ya. Pangkat -4 berarti 0,82 ya kamu totalin lah. Ini kan berarti 9,32 berarti 0,009 kan ya. Kalau ini 0,0001. Jadi berapa massa H2O-nya yang tersisa di dalam larutan? 99,163 gram atau 0,0992 ya, atau kalau nggak mau di 2 juga boleh 163 kilogram tuh. Lagi 1000 kan? Maka udah bisa jawab soalnya. Delta TF sama dengan 1,86 bagi 0,099163 kali, ini totalnya berapa? Silahkan ditotalkan. 0,0138 tambah 2 kali 1,58 10-4. Ini berapa angkanya? Lalu tentukan delta TF-nya. Sekian derajat Celcius ya. Nol koma 0138 tambah 0,000158 kan gini ya. 00158 tambahin lah. 0,0 berapa? Ini dapetnya. Oh, TF-nya ya. Oke. TF ininya berapa? Biar saya bisa tulis di sini. Iya, 0,014116 ya. Iya, itu. Dapat 0,265. Iya, panjang ya cara ngitungnya. Bisa begitu. Bisa juga kayaknya ya, cara yang lain adalah, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak sebelum saya coba cara yang lain? Paham ya maksudnya? Jadi delta TF-nya saya tentukan spesi masing-masing melalui kesetimbangan. Setelah itu udah dapat molaritasnya, jadikan mol, lalu nanti tinggal dihitung. Ingat, harus hitung dulu massa H2O-nya berapa. Gitu. Kalau saya sih akan mengerjakan dengan cara ini ya. Cara yang lain yang saya terpikir juga, kamu bisa coba juga pakai rumus yang I itu ya. Mungkin pernah tahu juga. Cara yang lain, delta TF sama dengan KF kali M, tapi di sini kali I, karena ini elektrolit ya, elektrolit lemah. I sama dengan 1 plus N kurang 1 kali alfa. Nah, alfanya ini harus ditentukan dulu ya. Delta TF sama dengan KF kali molal itu berarti molnya si CH3COOH saja cukup, bagi dengan massa air dalam kilogram, lalu dikali dengan I. Nah, sebetulnya molar kali I ini itu sama saja dengan tadi kita menentukan masing-masing. Jadi molar kali I itu sama dengan ini tadi 1, 2, 3 kan tentuin. Ya. Nggak bisa kali 3 karena jumlahnya beda-beda. Jadi sama bisa kayak gini, atau bisa juga kamu kali I, nanti I-nya yang kamu hitung. Dari data kesetimbangan kalau bisa ya. Biasanya 3 COH
CH3COO minus plus H plus. Ini alfa. Alfa itu derajat disosiasi ya. Derajat disosiasi. Nah, kemarin saya udah ngajarin. Derajat disosiasi, kalau kamu tulis ini MRS, ya kan? Derajat disosiasi adalah alfa sama dengan, ini kan biasanya kurang X ya. Kurang X tambah X tambah X. Alfa itu sama dengan X per konsentrasi asam mula-mula. Ya, asam pada titik 0 ya, asam mula-mula. Gitu. Nah, datanya sama saja. Tadi pH-nya kamu bisa tahu dari 2,8 tadi ya. Kita tahu H plus-nya 1,58 10 min 3. Maka tentu X-nya sama dengan 1,58 10 min 3. Maka ini juga berkurang sebanyak 1,58 10 min 3. Ini juga 1,58 10 min 3. Awalnya nggak tahu, ini kan asam pada saat nolnya ini. Ya, sama aja caranya. Kamu ujung-ujungnya menentukan juga A-nya berapa. Di A0-nya katanya sama dengan berapa? 0,14 tadi dapatnya ya. 0,14. 0,140 molar. Maka alfa sama dengan X-nya 1,58 10 min 3, ya jumlah yang terurai, tapi ambil nilai positifnya, dibagi dengan 0,140. Itu ya. Jadi kamu dapat ini, alfanya sekian. Masukin ke persamaan I sama dengan 1 plus. Nah, ini kalau dia terurai jadi 2 komponen, N-nya biasanya 2, jadi 1 tambah alfa. Jadi 1 tambah 1,58 10 min 3 bagi 0,140. Dapat alfanya berapa? Ya, dapat I-nya berapa? Nanti I-nya bisa dimasukin ke sini. Molar CH3COH-nya gimana, Bu? Nah, kalau ini sih sama dengan yang tadi ya. Mol dari CH3COH tentu mau nggak mau kamu ambil dari ini. Kondisi ini. Ya, ini kan CH3COH nih. Molnya berapa? Ya tadi 0,14 kurang 1,58 10 min 3. Itu tadi dapatnya 0,138. Ya, tapi ini masih molar. 0,138 molar. Harus kali dulu volumenya tadi 0,1 liter. Berarti 0,0138 mol. Ya. Jadi ini nanti bisa dihitung 0,0138 mol. I-nya, nah nanti angka ini bisa dimasukkan, bagi dengan massa H2O. Kalau massa H2O ya caranya seperti tadi ya. Satu-satunya cara menghitung massa pelarut itu adalah massa larutan kurang seluruh zat terlarut. Zat terlarutnya ada 3, ada spesi asamnya saja, ada spesi ion negatifnya atau anion, ada spesi kation. Maka semuanya harus ikut sebagai zat terlarut. Begitu. Boleh kamu coba cara ini ya, kalau mungkin nilainya harusnya sama saja. Tapi ya yang ini juga bisa, yang saya jelasin tadi. Intinya gitu ya, kalau kamu punya lebih dari satu zat, maka seluruh zat tersebut masuk ke persamaan molalitasnya. Kayak gini. Kalau kamu misalnya perlu mencari molarnya misalnya tekanan osmosis, P sama dengan MRT kan ya, atau P sama dengan MRT. Zatnya ada CH3COH. Ini kan sebenarnya CH3COH, kemudian ada CH3COO minus, kemudian ada H plus kan gitu. Maka P sama dengan nanti molar dari CH3COOH tambah molar dari CH3COO minus tambah molar dari H plus kali R kali T. Ya, semuanya berkontribusi terhadap tekanan osmosis. Namanya juga sifat koligatif kan ya, mereka semua ikut. Nah, jadi untuk kasus asam lemah memang dia jadi agak sulit ya dibandingkan dengan garam. Kalau garam kan gampang. Misalnya saya punya garam NaCl.
Spesinya ada berapa? Dalam larutan. Ya kan terurai sempurna ya. Menjadi Na plus dan Cl minus kan gitu. Makanya kita tinggal Pi sama dengan molar NaCl C kali 2 kali R kali T. Kenapa boleh C kali 2? Sebenarnya ini Pi sama dengan molar Na plusnya berapa, molar Cl minusnya berapa. Sebenarnya gini. Tapi molar Na plus dan Cl minus itu pasti sama. Karena dia elektrolit kuat. Ya. Elektrolit kuat atau dia terdisosiasi sempurna. Artinya kalau saya punya 0,1 molar NaCl, pasti Na-nya nanti juga 0,1, Cl-nya juga 0,1. Berdua mereka jadi 0,2 kan gitu. Makanya muncul rumus Pi sama dengan M RT kali I. Atau sebenarnya yang tepat itu M kali I ya. M kali I kali R kali T. Tapi kalau asam lemah kayak CH3COH, ini kan panahnya bolak-balik. CH3COH ya terurai menjadi CH3CO minus plus H plus. Kalau ini 0,1, ini belum tentu 0,1, ini juga belum tentu. Malah karena keadaannya setimbang, pada akhir reaksi kamu punya 3 spesi. Reaktannya ada, kedua produknya juga ada. Maka mereka masuk semua ke sifat koligatif. Beda dengan garam. Kalau garam, nggak ada lagi NaCl. Dia terurai semuanya sempurna, tinggal Na plus dan Cl minus, di mana jumlah mereka berdua ini sama. Yaitu 2 kali molar dari garam asalnya. Lebih mudah ya. Kalau dia elektrolit lemah, seperti CH3CO minus kayak gini, dia lebih sulit. Karena kamu harus tentukan berapa komposisi spesinya menggunakan MRS-nya kesetimbangan dan tentunya nilai K-nya ya. Begitu, Ken. Siapa tadi? Ken yang nanya soal. Kamu menjawab. Ini mau juga nggak ininya? Si coretannya. Saya ke ini. Save PDF ya. Saya taruh di tempat yang sama aja di EduNext ya. Save to files. Nanti kamu bisa lihat di sana. Ini tipe soal multi konsep ya. Multi konsep gabungan antara kesetimbangan dengan sifat koligatif. Ini kayaknya soal ujian beneran juga deh. Tapi ini ujiannya waktu itu ujian luring kayaknya. Kalau ujian daring kayaknya soal seperti ini terlalu kejam ya. Karena ini kan tahapnya banyak. Kemudian kalau tahapnya banyak, kemungkinan salahnya juga banyak. Kalau kemungkinan salahnya banyak dan yang dinilai hanya hasil akhir, ini solusi pembahasan soal. Tentu akan sangat merugikan ya. Kamu salah hitung sedikit, nanti nilainya jadi berbeda jauh. Tapi ya nggak apa-apa, bagus kamu mempersiapkan soal-soal yang susah, sehingga nanti soal yang gampang bisa lebih lancar. Kamu klik tadi EduNext yang saya taruh di grup WA, di situ sudah ada pembahasan soal yang barusan ya, ya. Oke, mungkin hari ini sampai situ saja, sudah 2 jam. Kita akhiri banyak, dulu. Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Ibu. Kamu Ini nggak pakai masker nih, sehat semua. pakai, Bu. Ini lagi minum. Minumnya bareng-bareng lagi ya, 1 gelas berlima gitu. Enggak, ini enggak satu kelas, Bu. Enggak satu kelas, Bu, cuman tadi habis Habis UTS UTS olahraga, Bu. Habis